Selamat pagi, menaratoday.com. Saat ini tanggal 2 Oktober 2022. Ini bangkai mobil yang masih terbengkalai di depan Stadion Kanjuruhan. Dan di sana juga masih banyak kendaraan yang barusan terbakar, dan ini apinya, kabutnya masih kelihatan. Ini pemirsa, itu apinya masih kelihatan di dalam. Jadi beli tiket kemarin. Ini mobil dari polisi Korps Brimob yang masih kelihatan apinya. Dan kerusakan-kerusakan di dalam seperti ini. Mas, ini luka-luka Mas ya? Patah. Patah. Terus ini karena Ya itu. tawuran atau ketindihan? Ya gara-gara gas. Oh, gara-gara gas itu Mas ya? Teman-teman yang seperti ini banyak sekali ya Mas? Banyak. Sampai dari mana Mas? Dari Dau Sanan? Ikut kabupaten? Ya. Kabupaten Malang ya Mas ya? Dengan nama siapa Mas? Hafiz. Selamat pagi Pak, sampean yang di sini sebagai parkir Pak ya. Untuk kendaraan bagaimana Pak? Mana? Kendaraan yang sampean jaga aman Pak ya? Alhamdulillah aman. Mungkin Bapak yang di sini kerusuhannya bagaimana Pak? Kronologi Pak? Itu mungkin ada kesalahpahaman Pak. Kan aslinya di dalam itu nggak ada gestur, cuman turun ke lapangan supporter ya. Terus yang ditembak gas air mata yang di tribun, seperti itu. Berarti yang diduga meninggal ini karena bukan tawuran Pak ya? Enggak, kena gas air mata, terus kan nggak kuat, mereka kena injak-injak teman-temannya gitu, sama supporter lah. Dengan Bapak siapa ini Pak? Dengan Bapak Durrahman, pengelola atau parkir yang ada di Stadion Kanjuruhan. Terima kasih. Nonton tadi malam Pak? Nggak nonton? Oh enggak, saya nggak berani kan, saya wedian ya. Saya nggak delok saya. Pintu 67 ini masih keadaan jebol, dan ini temboknya juga jebol. Pagar juga hancur dalam. Untuk pintu K67 ini keadaan di dalam Stadion Kanjuruhan, ke Panjen Malang, Jawa Timur. Yuk. Oke Pak, makan sini. Stadion.
Iya. Ini kan seperti apa di sini, Pak? Ini keadaan di dalam ruangan stadion, sepatu-sepatu masih banyak sekali, masih berserakan. Oke, selamat pagi, menaratoday.com melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan wartawan. Terima kasih atas kedatangan rekan-rekan semua. Di sini kami sebagai Sekretaris DPC Pradi Kepanjen, kebetulan ketua lagi berhalangan hadir. Perlu saya sampaikan beberapa hal. Satu, berkaitan dengan musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Ini merupakan momen sejarah bagi persepak bolaan dan juga momen dari berdirinya DPC Kepanjen, di mana saat yang hampir bersamaan DPC Kepanjen baru dilantik tanggal 1 jam 5 sore, kemudian beberapa jam kemudian terjadi tragedi persepak bolaan dengan meninggalnya beberapa supporter Arema, sehingga ini harapan kami dan kami doakan kepada para supporter yang telah meninggal dunia, semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Untuk press release kali ini kami serahkan kepada saudara kita Bapak Agus Subiantoro untuk melanjutkan. Monggo Pak Agus, kami sebagai pembuka aja. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media semuanya. Press release hari ini istimewa karena kami juga didampingi ini menghadirkan Gus Dola sebagai salah satu stakeholder sepak bola, Ketua ASKAP Kabupaten Malang. Kemudian sana ada Mas Iwan, salah satu perwakilan dari Korwil. Sehingga kami akan memberikan statement berdasarkan data saksi kejadian yang terjadi di Kanjuruhan. Yang pertama kami bacakan press release-nya dulu, nanti kita ada momen untuk tanya jawab. DPC Pradi Kepanjen dari Pusat Bantuan Hukum dan Young Lawyer Komite Pradi Kepanjen berduka pelanggaran terhadap HAM dan penyalahgunaan wewenang. Kami pengurus dan anggota DPC Pradi Kepanjen Kabupaten Malang, PBH Pradi Kepanjen, YLC Pradi Kepanjen menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas jatuhnya ratusan korban jiwa dan luka-luka supporter Arema dalam tragedi persepak bolaan Indonesia antara Arema FC melawan Persibaya Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan. Dari data yang kami peroleh hingga pukul 17.30, korban jiwa kurang lebih 182, yang baru teridentifikasi kurang lebih 152. Berdasarkan informasi di lapangan, yang kritis masih banyak. Atas tragedi tersebut, kami menduga adanya kelalaian dari pihak Panpel serta adanya pelanggaran HAM dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak aparat. Di mana data yang kami dapat, pihak Panpel telah lalai mengantisipasi adanya kericuan pertandingan big match antara Arema melawan Persibaya Surabaya dengan hanya menyiapkan tenaga medis yang sangat minim pada saat pertandingan dimulai. Selain itu, Panpel sebenarnya sudah diperingatkan untuk memajukan jadwal pertandingan, dalam hal ini oleh pihak Polres, yang semula akan dilaksanakan malam hari untuk dimajukan sore hari untuk menghindari kericuan. Akan tetapi pihak Panpel tetap melaksanakan pertandingan tersebut. Kelalaian ini ada di pihak Panpel. Panpel beralasan tidak bisa dimajukan karena itu keputusan PT Liga Indonesia. Liga Indonesia tidak mempertimbangkan dari sisi demografi wilayah Kabupaten Malang. Kemudian dari tiket, kapasitas stadion kurang lebih 40.000. Sedangkan yang tiket yang dijual 42.000. Jelas ini over capacity. Ini jelas kesalahan, kelalaian yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Kemudian yang kedua, ditambah adanya tembakan gas air mata secara membabi buta ke arah tribun supporter Arema.
Adapun dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak aparat tersebut, supporter Arema menjadi tidak terkendali dan berdesak-desakan, sehingga ada yang terinjak pada saat mencari jalan keluar. Pemakaian gas air mata berdasarkan statuta FIFA maupun PSSI dilarang keras dalam bidang olahraga. Ini sudah digunakan karena supporter tidak melakukan pengerusakan pada saat itu. Itu berdasarkan fakta di lapangan. Jadi kami menganggap aparat dalam hal ini melanggar statuta pasal 19 huruf B FIFA Stadium Safety and Security Regulation yang mengatakan bahwa penggunaan gas air mata dan senjata tajam dilarang untuk mengamankan massa dalam stadion. Selain daripada itu, kami menilai tindakan pihak aparat yang menggunakan kekuatan yang berlebihan juga bertentangan dengan peraturan 1 Per Kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa, 2 Per Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, 3 Per Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia, 4 Per Kapolri nomor 8 tahun 2010 tentang tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru-hara, 5 Per Kapolri nomor 2 tahun 2019 tentang pengendalian huru-hara. Kalau dari Per Kapolri tersebut, kami sudah bisa memastikan ini pelanggaran tindakan kesewenang-wenangan karena pelanggaran terhadap Per Kapolri. Adapun dasar pertimbangan di atas, dengan ini kami menyatakan sikap 1 mengecam keras tindakan represif pihak aparat terhadap supporter Arema yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Stadion Kanjuruhan. 2 mendesak negara untuk menghentikan seluruh pertandingan persepakbolaan di Indonesia sampai tragedi Kanjuruhan dalam kurung gas air mata selesai ditangani secara profesional dan terbuka sesuai aturan yang ada. 3 mendesak negara untuk membentuk Satgasus, Satuan Tugas Khusus yang bersifat independen dalam melakukan penyelidikan terhadap tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di Stadion Kanjuruhan. 4 mendesak Kompolnas dan Komnas HAM untuk memeriksa dugaan pelanggaran profesionalisme dan kinerja anggota kepolisian yang bertugas pada saat tragedi Kanjuruhan. 5 mendesak Kapolri untuk mencopot pejabat kepolisian yang bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Kelima, menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi panitia pelaksana yang menyelenggarakan pertandingan antara Arema melawan Persebaya. Kami dari DPC Pradi nanti akan ada tim yang turun ke lapangan, 1 ke tempat kejadian perkara, yang kedua ke rumah sakit untuk mengidentifikasi korban dan keluarga. Kemudian kami juga membuka pelayanan pengaduan bagi keluarga korban. Jadi kami akan mendampingi secara cuma-cuma terhadap keluarga korban tragedi gas air mata di Kanjuruhan. Kami akan mendampingi secara cuma-cuma agar hak-hak dan kepentingan hukum para korban benar-benar terlindungi. Sementara itu, mungkin ada tambahan dari Pak Askap, kami persilakan, Gus Dola. Terima kasih khususnya Askap Kabupaten Malang. Kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi Kanjuruhan tadi malam. Akan lebih baikkah Kabupaten Malang dengan Aremanya yang sudah menjadi juara presiden, menjadi piala presiden di juara presiden kemarin, kemudian hari ini terluluh lantahkan karena hal yang demikian. Harapan kami bahwa Kabupaten Malang akan menjadi pesepak bola yang lebih baik, jauh lebih baik dari yang kemarin. Adapun tragedi yang kemarin, khususnya PSSI Kabupaten Malang, yang pertama akan melakukan beberapa pendampingan. Yang pertama, kami akan mengajak kepada seluruh warga Kabupaten Malang, pecinta bola khususnya, dan warga Arema untuk yang pertama untuk
sholat gaib, terus kemudian kita akan melakukan doa bersama, tahlil bersama dengan Askap PSSI bersama sebagian penggemar bola Kabupaten Malang agar apa yang kemarin menjadi tragedi ini tidak terulang kembali, dan semoga arwah yang terkorbankan tidak sia-sia kemarin dapat ampunan dari Allah. Yang kedua, kami akan melakukan donasi bersama-sama untuk para korban tragedi Kanjuruhan kemarin. Mungkin seperti itu. Harapan kami Kabupaten Malang, khususnya Aremania, akan menjadi lebih baik dan baik dari yang kemarin. Mungkin itu. Terima kasih. Ada tambahan sedikit teman-teman. Ini dari juga rekan pengacara yang siap nanti mendampingi. Monggo disampaikan, Mbak. Mungkin ada sedikit tambahan dari kami. Harus ada salah satu korban yang diotopsi. Sebab tragedi kejadian ini bukan karena kejadian diinjak-injak, melainkan karena gas air mata. Kemudian terbakarnya kendaraan, melainkan setelah terjadinya tragedi gas air mata, bukan sebelumnya. Jadi kami garis bawahi, selama ini ada statement yang disampaikan ini korban karena berdesak-desakan dan meninggal karena terinjak. Akan tetapi faktanya gas air mata itulah yang menjadi penyebab utamanya. Karena apa? Dalam situasi seperti itu ditembakkan gas air mata ini jelas sangat berbahaya. Korban rata-rata banyak yang berusia di bawah 17 tahun dan belum teridentifikasi sampai hari ini. Itu satu. Jadi harus ada pembuktian otopsi bagi korban agar betul-betul diketahui ini korban meninggal karena terinjak apa? Karena gas air mata. Yang kedua, adanya perusakan dan lain-lain itu terjadi bukan sebelum pertandingan, akan tetapi sebagai bentuk luapan emosi dari teman-teman Aremania ketika ada saudara-saudaranya temannya menjadi korban, mereka meluapkan emosinya dengan membakar beberapa unit kendaraan aparat. Itu kami sampaikan, meluruskan saja, jadi agar tidak membias. Kami bukan membabi buta dalam hal ini melakukan pembelaan. Ada kesalahan di pihak supporter, iya, akan tetapi kesalahan tersebut tidak harus berakhir dengan korban jiwa yang sekian ratus. Ini tragedi terbesar kedua di dunia setelah kasus sepak bola kejadian serupa kurang lebih tahun 62 di Afrika. Mudah-mudahan ini terakhir. Mudah-mudahan ini terakhir. Demikian teman-teman, mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo. Ada pertanyaan? Mas Iwan, Mas Iwan. Mas Iwan. Itu kami koordinasi kembali dengan pihak keluarga korban. Jadi untuk otopsi kami secara kelembagaan dalam hal ini Pradi, kami akan berkoordinasi dengan beberapa rumah sakit, kemudian dari unsur penegak hukum yang lain agar ada nanti mungkin random siapa yang diotopsi, itu untuk memastikan agar kepastian hukum meninggalnya seseorang itu bisa jelas. Kami tidak mau menjadi ini bias. Memang ada kadang-kadang ada beberapa kendala keluarga yang tidak mau diotopsi, memang ada seperti itu. Tapi paling tidak kita ada visum luar. Visum luar itu paling tidak kita bisa mintakan nanti ke petugas dari rumah sakit untuk memastikan akibat meninggalnya saudara-saudara supporter Arema. Sudah ada berapa dari keluarga korban yang telah didampingi secara hukum oleh Pradi? Sampai hari ini karena kan kejadian baru tadi malam, kami berkoordinasi, ini baru dari keluarga terdekat pengurus saja. Ya mungkin tidak sampai lebih 10 orang, tapi di bawah 10 orang sudah ada yang berkonsultasi kepada kami meminta bantuan pengawalan agar kasus ini bisa diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku. Nanti skemanya apa yang ingin mendapatkan bantuan hukum? Jadi nanti dari keluarga korban kami membuka posko. Posko kantor kami ada di depan gedung pengadilan sana. Nanti keluarga korban bisa mendatangi kami dengan identitas tentunya. Tapi kami juga akan melakukan jemput bola. Kami juga akan melakukan jemput bola kepada beberapa keluarga korban agar kami bisa maksimal dalam melakukan pendampingan. Bisa di-share Pak call centernya? Ya nanti di call centernya hasil penilaian ini sudah kami sampaikan ke rekan Mas Agung, nanti biar di-share sama Mas Agung ke beberapa teman media.
untuk kontak personnya. Ada juga dugaan tindak represif kemudian gitu. Ya, jelas kami bicara ini berdasarkan data bukti yang ada, baik itu video maupun yang kami ambil dari beberapa media, itu tindakan yang terlalu berlebihan, pemukulan, padahal penonton sudah tidak bawa senjata tajam. Menonton itu sudah membayar tiket, dia harus dilindungi sisi keamanannya, dia harus mendapat kenyamanan. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Panpel, karena dia yang melaksanakan pertandingan, panitia. Jadi penonton harus dilindungi dan mendapat pelayanan keamanan dan kenyamanan. Ada penonton yang melompat pagar 1-2 orang, mudah dipukuli, kita sudah tidak bisa nutup mata. Itu tindakan yang sangat-sangat berlebihan, sangat-sangat berlebihan. Siap.